Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ramdania. Di video kali ini kita akan membahas cara menggunakan form pada HTML. Di video sebelumnya, kita telah belajar menampilkan konten ya. Apakah itu paragraf, teks, gambar, atau tabel, macam-macam ya. Yang jelas cuman belajar menampilkan konten. Di materi kali ini kita bisa menginput data ya. Jadi user bisa menginput data, misalnya kayak di Facebook atau di YouTube atau di website-website lainnya, biasanya kan ada form inputnya. Langkah awalnya kalau kita menggunakan form, yaitu pakai tag form. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya jenis-jenis inputannya. Ada yang bisa langsung diketik, ada yang untuk password, ada yang diklik-klik ya. Bisa diklik-klik macam-macam. Oke, selanjutnya ada beberapa atribut yang dimiliki oleh form. Pertama, ada atribut action. Jadi, atribut action ini, misalnya kalau kita klik daftar, tombol submit ini, nanti semua yang kita input ini nanti akan diproses. Yang proses tentu file lain. Lokasi file lain itu yang akan memprosesnya itulah yang akan ditulis di sini. Action sama dengan nama file beserta lokasinya ya. Nama file yang akan memproses data kita. Selain itu, untuk form sendiri, tag form sendiri ada atribut target sama halnya dengan kalau kita membuat link ya. Kalau membuat link kan juga ada atribut targetnya. Misalnya kalau kita klik link, nanti halaman lain atau file lain akan kebuka di mana? Apakah terbuka di window itu, window browser itu, atau open in new tab, misalnya ya. Nah, silakan teman-teman pilih ya value-nya untuk atribut target. Value-nya bisa blank, underscore, cells, parent, top, frame name ya, silakan digunakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, elemen. Form itu dia membungkus ya, membungkus elemen-elemen atau anggota-anggotanya ya, atau komponen-komponen untuk menginput data. Nah, macam-macam ya. Elemennya ada input, label, select, text area, button, data list, option, macam-macam ya. Yang warna merah ini saya tandai ini yang biasa sering digunakan. Kemudian untuk elemen inputnya saja itu banyak sekali. Kita tinggal gunakan tag input, kemudian tambahkan atribut, type ya, tipenya apa, value-nya banyak sekali ya value-nya. Teman-teman silakan pilih sesuai kebutuhan. Value-nya ada yang button, ada yang submit, reset ya. Ini kan submit, ini kan yang tombol itu ya. Ada yang text. Kalau text itu kan ini ya, kalau kita input nama, biasanya kan itu pakai input tipenya text. Untuk yang tipe-tipe lain silakan teman-teman coba supaya bisa lihat hasilnya bagaimana, tampilannya seperti apa. Selanjutnya ada juga elemen label. Misalnya kita mau tulis tanggal lahir. Nah, tulisan tanggal lahir ini kita bisa pakai tag label. Atau tulisan jenis kelamin ini. Nah, ini boleh pakai label. Selanjutnya ada juga elemen button. Kalau button artinya tombol ya. Untuk button itu sendiri tipenya juga hampir mirip dengan yang input tadi. Ada submit, ada tipe reset, ada tipe button. Kemudian untuk tipe submit itu biasanya default ya. Kemudian ada juga elemen select. Jadi menggunakan tag select. Ini kalau kita mau menampilkan pilihan yang banyak ya. Bentuknya drop down kayak gitu. Kayak drop down. Langsung turun. Nah, ini contoh penggunaan tag select. Ada juga elemen text area. Untuk text area itu biasanya kalau kita mau membuat form input untuk komentar ya. Kalau komentar kan pasti banyak. Nah, makanya kita pakai yang jenis ini ya, text area. Sehingga ini kita bisa setting barisnya ada berapa, kolomnya ada berapa, lebarnya ya, seperti itu. Selanjutnya, mari kita coba menggunakan tag form. Ini ya, contohnya kita mau buat halaman web seperti username. Kalau
username, nama-nama seperti ini ya, judul-judul seperti ini bisa menggunakan label ya, label tadi, label. Kalau input nama, input alamat, bisa saja pakai input tipe teks ya, atau mungkin kita mau input password, bagusnya kan input tipe password supaya yang kita ketik itu tidak terlihat ya di layar. Kemudian ada juga yang namanya radio ya, input tipenya radio. Kalau kita pakai tipe radio, harusnya kita cuma bisa milih satu pilihan saja, cuma bisa pilih satu saja, misalnya jenis kelamin. Ya, kita cuma bisa pilih satu ya. Nah, kalau modelnya seperti itu, maka teman-teman silakan menggunakan input, tag input, tipenya radio. Kalau mungkin misalnya kita mau membuat beberapa pilihan yang bisa dipilih ya, lebih dari satu, nah itu teman-teman bisa pakai input tipenya checkbox. Jadi nanti langsung ada muncul tanda centang ya, kita bisa klik langsung centang. Bisa juga untuk tombol-tombolnya bisa menggunakan tag button ya, atau bisa juga menggunakan tag input, tipenya bisa submit, bisa reset. Sebaiknya untuk memproses data-data yang diinput oleh user, sebaiknya menggunakan submit ya teman-teman ya. Gunakan submit. Oke. Untuk nanti untuk lebih jelasnya kita akan pelajari di materi PHP. Sebaiknya gunakan tipe submit ya. Baik, sekarang kita akan coba membuat halaman web seperti ini. Oke, saya ada tulisan login. Login itu kita harus pahami dulu. Kira-kira yang jadi komponen form itu yang mana? Komponen form itu kan ya mulai dari tulisan username, password, sampai ke reset itu kan dia bagian dari form, ya kan? Bagian dari form. Login ini kan harusnya bukan bagian dari form, cuman tulisan-tulisan aja ya. Tulisan-tulisan biasa, judul-judul biasa. Jadi, teman-teman bisa tulis saja login, anggaplah tadi contohnya H2. Login. Oke. Login H2. Tampilannya seperti ini. Mau dikecilin tulisannya silakan. H3. Oke. Ya. Selanjutnya kita akan membuat form. Langkah pertama, ingat silakan ketik tag font. Ya. Untuk atributnya biasakan ya diisi action. Harusnya ini nama file ya. Kalau kita klik submit, maka data-datanya akan diproses di file tersebut. File yang beda ya. Tapi untuk sementara kita tulis saja ini ya. Kita kosongkan saja dulu, saya isi dengan tanda tagger. Kemudian form juga memiliki metode. Nah, ini akan dipelajari di materi PHP ya. Jadi kita jangan dulu pakai ya. Jangan dulu pakai, nanti aja di materi selanjutnya supaya lebih paham. Kita juga bisa tambahkan atribut target. Oke. Nanti kalau filenya diklik, tombol submitnya diklik, akan mengarah ke file mana. Nah, itu cara mengarahkannya apakah di window yang sama atau di new tab. Nah, itu silakan disetting ya. Misalnya saya taruh blank di sini. Oke. Selesai untuk tag formnya. Selanjutnya kita mau membuat tulisan seperti ini, username, password. Oke. Untuk username, tulisan username ini bisa saja kita tulis saja P, tag H berapa begitu, H3, bisa saja seperti itu ya. Tapi sebaiknya semua yang ada dalam tag form
sebaiknya diisi dengan komponen atau elemen-elemen form ya, yang sudah saya sebut-sebutkan tadi, label, input, ya, select, text area, button. Sebaiknya yang ada di dalam tag form itu adalah elemennya form ya. Sehingga untuk tulisan username, saya gunakan label. Oke. Tag label. Dibiasakan ya, yang mana yang tag yang agak di luar, tag yang agak ke dalam ya, dibiasakan supaya rapi. Supaya nanti nggak pusing sendiri ya. Label. Label tulisannya username. Oke. Atau saya supaya lebih mudah dipahami, masukkan username. Kemudian di sini coba lihat ada penggunaan for. Atribut for. Ini untuk apa? Tunggu dulu ya, kita kerja dulu. Yang ini, input tipe teks ya. Ini ya. Kita mau tampilkan dulu ini, input tipenya teks. Tag input, nah, tipenya teks. Oke, jadi input ini juga salah satu tag yang tidak mempunyai atau tidak perlu pakai tag penutup ya. Kalau label ada tag penutupnya. Oke, input tipe teks. Kemudian di sini ada ID, ada name ya. Saya tulis ID sama dengan username. Oke. Name-nya saya tulis nama pengguna supaya teman-teman bisa bedakan ya. Sebentar. Nama pengguna. Sekarang label ini kok ada tulisan for ya? Untuk apa? For. Saya tulis for. Saya tulis username. Coba kita tampilkan di browser. Nah, makanya, oke, tambah lagi nih ya biar cantik. Tampil di browser, oke. Kita bisa nginput ya, kita bisa nginput. Begitu kita klik ini yang input tipe teksnya, kita bisa nginput. Tapi, kalau kita klik aja ini, masukkan ini, label ini, nah kita juga bisa nginput ya, mempermudah kita juga untuk menginput. Kita klik saja ini, bisa nginput ya. Oke, coba deh. Saya klik ini, nah, saya klik label ini, akhirnya langsung kita bisa nginput. Langsung dia arahkan, ya, dia arahkan ke input tipe teks yang ini. Oke, jadi label itu fungsinya seperti itu. Selain untuk memberi nama, dia juga bisa mempermudah kalau mau menginput. Kita tinggal klik saja labelnya, langsung bisa nginput tanpa harus klik yang di sini ya. Kita klik saja labelnya, langsung bisa nginput. Oke? Itu juga fungsi lainnya. Kemudian for ini, pastikan for ini isi dengan ID ini ya, ID input tipe teks ini. Isi dengan ID-nya. Oke. For ini mengarah ke nama ID-nya. Ya, nama ID-nya. Kemudian saya sarankan teman-teman kalau membuat form beserta elemen-elemen form, biasakan menggunakan tag atribut ID ya.
supaya bisa diarahkan ya, supaya kita bisa mengarahkan label ini ya, for-nya itu mengarah ke ID ini. Atau mungkin kita mau mengedit atau mengatur tampilan-tampilan form ya menggunakan CSS, tentu mengarah ke ID-nya. Kita butuh ID-nya. Sedangkan untuk name ini sangat penting, sangat dibutuhkan untuk pemrosesan data nanti. Misalnya di materi selanjutnya kita akan belajar PHP. Nah, dia akan mengambil data berdasarkan name. Name ini ya. Name. Name ini isinya adalah nama pengguna. Nah, maka nanti PHP akan mengambil data yang name-nya nama pengguna. Seperti itu. Jadi penting, name ini sangat penting untuk di pemrograman PHP nanti untuk mengambil nilai ya, mengambil data. Sedangkan ID ini penting untuk mudah mengarahkan label ya, atau untuk pengaturan tampilan di CSS nanti. Kita bisa memanggil ID. Oke, saya lanjutkan. Saya pakai BR ya supaya ada baris berikutnya yang tampil baris berikutnya. Selanjutnya saya tampilkan tulisan ini ya, password dengan input tipenya pasti ini password juga tipenya. Oke, saya bikin label. Oke. Label masukkan password. Oke. Terus saya ketik di sini input tipenya password. Oke. Ya, kita buat input, tag input tipenya password. Saya tambah ya. ID-nya password supaya lebih gampang ya. Password. Name-nya saya kasih nama password sajalah. Yang penting teman-teman sudah tahu ya. Ini ID untuk apa, name ini untuk apa. Oke. Saya buat ini label masukkan password, tambahkan di sini ya. For untuk mengarah ke password. Oke, jadi kalau kita klik masukkan password, nanti langsung kursornya mengarah ke input di sini ya, input tipe ini. Saya tambah lagi label, saya tulis jenis kelamin. Saya ketik lagi input tipenya apa. Tipenya saya pakai radio ya, ingat ya teman-teman, radio itu yang bulat-bulat yang cuma bisa pilih satu. Radio, ID-nya pria. Kemudian saya tulis label pria. Kita tulis pria aja ya. Label ini mengarah ke ini ya, ID pria ini ya. Pria. Oke. Kemudian saya input lagi tipenya radio juga. ID-nya wanita. Terus kita bikin lagi label ya. Label wanita. Jadi kalau kita klik label ini, nanti langsung kursornya mengarah ke ini ya, radio ini. Jadi saya tulis for wanita. Oke. Coba kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau saya klik wanita saja, langsung kepilih ini ya. Bisa juga saya klik ini. Oke, loh kok sekarang dua-duanya kepilih ya? Bisa terpilih ya, harusnya kan cuma satu, ya kan? Berarti ada yang harus ditambahkan. Silakan teman-teman tambahkan name-nya, ya. Name-nya saya tulis jengkel, maksudnya ini jenis kelamin ya. Ini juga saya tulis name-nya jengkel, jadi harus sama ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah,
Saya klik ini, saya klik wanita, oh nggak bisa pilih dua-duanya ya, cuma bisa satu. Berarti sudah betul. Oke, tidak bisa pilih dua-duanya, cuma bisa pilih satunya aja. Selanjutnya, kita akan buat checkbox. Input tipenya checkbox. Saya tulis label peminatan. Loh, kok ini nggak pakai for ya untuk label yang ini? Ya, nggak apa-apa kalau nggak pakai for. Artinya kan ini cuma sebagai label saja. Kalau kita klik ini ya dia nggak mengarah kemana-mana ya. Kecuali kalau yang label ini, kalau kita klik pria, otomatis terpilih ya radio ini ya. Yang ini terpilih. Kalau kita klik wanita ya, yang ini yang akan kepilih. Radio yang ini. Oke. Jadi saya tulis dulu peminatan. Oke, saya pilih peminatan. Di sini peminatannya ada 3, RPL, sistem cerdas, dan jaringan. Kita ketik input, tipenya apa? Checkbox. Oke. Kemudian biasakan ya menulis ID-nya. Nah, untuk ID ini saya tulis RPL. Maksudnya ini untuk yang ini ya, label yang ini. Rekayasa perangkat lunak. Saya tulis untuk rekayasa perangkat lunak. Otomatis saya tulis for di sini. Berarti mengarah ke ID RPL ini ya. RPL. Oke. Selanjutnya, input tipenya checkbox juga. ID-nya saya kasih SC ya, maksudnya ini sistem cerdas. Oke, label sistem cerdas. Nah, di sini labelnya for mengarah ke ini ya, ID SC. SC. Selanjutnya, input lagi, input tipenya checkbox juga, masih checkbox. ID-nya jangan lupa, ID-nya untuk jaringan, mungkin saya kasih ID-nya jar ya. Terus kita bikin label, labelnya jaringan tulisannya ya, jaringan. Ini for-nya, for sama dengan jar ya, mengarah ke sini. Oke, kita coba tampilkan dulu. Saya kasih BR di sini. Ya. Peminatan. Ini bisa klik tiga-tiganya ya. Ini kan cuma ID, name-nya kelupaan ya, belum diisi. Kita isi name. Pastikan name-nya sama semua ya. Untuk 3 pilihan ini sama. Ya, pilihannya ada banyak, tapi tujuannya satu, yaitu untuk mengisi data peminatan ya. Oke lah, saya isi name-nya saya kasih minat saja name-nya. Oke, name sama dengan minat. Sini juga name sama dengan minat. Artinya ada banyak pilihan, tapi sebenarnya semua pilihan ini tujuannya untuk mengisi data minat ya, peminatan. Makanya semuanya dikasih nama yang sama, name sama dengan minat. Kalau di radio button, kalau name-nya sama, kita cuma bisa pilih salah satunya saja ya. Kita bisa klik salah satunya saja. Tapi kalau untuk checkbox, walaupun namanya sama, tapi kita tetap bisa pilih ya, banyak pilihan. Nah, kita bisa banyak pilih ya. Oke. Kalau gitu untuk apa pakai name lagi? Kan semuanya bisa dipilih. Nah, ini dibiasakan ya. Ini sangat penting nanti kalau kita mau proses data menggunakan PHP. Dibiasakan saja dulu, ada ID, ada name ya, dibiasakan. Selanjutnya ini sudah kita bikin lagi tombol ya. Tombolnya di sini tulisannya login. Tulisannya login. Ini juga reset. Oke. Jadi kalau reset itu kan konsepnya kalau kita klik langsung isian-isian kita itu kehapus, ya kan?
Kalau login, silakan pilih yang tipenya submit. Biasakan pilih yang submit. Oke. Sekarang kita buat tombolnya ya. Input tipenya apa? Ini saya kasih BR dulu. Oke. Input tipenya submit ya. Input tipe submit saja. Value ini maksudnya nilai atau tulisan yang muncul di tombol itu ya. Saya nanti tombolnya tulisannya login. Seperti itu. Selanjutnya, teman-teman bisa tambahkan ID ya. Bisa tambahkan name ya. Tapi kalau untuk submit ini saja sudah cukup ya. Tapi kalau mau tambahkan ID supaya gampang diatur di CSS-nya, nggak apa-apa, silakan. Tapi untuk dua atribut ini saja sudah cukup. Kalau kita sudah mengisi value di sini, kita tidak perlu lagi tulis login di sini ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita buat lagi input tipenya reset. Value-nya, jadi yang muncul di tombolnya nanti tulisan reset, huruf kapital semua. Oke, kita lihat hasilnya di browser. Ya, seperti ini ya. Kalau kita klik login, dia akan harusnya mengarah ke file untuk memproses data yang kita input ya. Kalau reset, ya gini. Bisa kita input. Nah, ini. Kalau kita klik reset, langsung kehapus ya. Apa yang kita isi ini langsung kehapus. Oke, itu fungsinya yang reset. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan button. Tapi kalau input-nya untuk tombol-tombolnya yang lebih mudah diproses, pakai saja yang input tipe submit. Kalau kita pakai button, itu bisa untuk menjalankan JavaScript ya. Untuk lebih mudah dipahami, nanti kita perhatikan saja di materi selanjutnya. Kemudian ada yang namanya elemen select. Nah, ini elemen select ini modelnya cuman bisa pilih satu ya. Cuman bisa pilih satu, tapi pilihannya itu bentuknya drop down gitu. Jadi nggak makan tempat, lebih rapi ya. Saya tulis kelas. Oke. Kemudian saya ketik di sini select ya. Name-nya namanya name, saya tulis kelas. Teman-teman mau isi ID silakan. Oke lah, saya tambahkan ID, biasakan ya. Kelas juga ID-nya. Kemudian ini label, bisa saya tambahkan label for. Nah, for-nya kita arahkan saja ke sini ya, ID kelas. Oke, selesai. Kemudian, kalau sudah buat tag select, untuk pilihan-pilihannya, option-optionnya, kita perlu tambahkan lagi tag ini ya, option. Kalau saya tulis option seperti ini, misalnya kelas A1, kelas A2, seterusnya sampai A4 ya. Maka nanti tampilannya, ini BR-nya saya tambah lagi lah. Oke. Nanti tampilannya seperti ini. Ini saya kasih ke bawah ya. Kasih enter di sini supaya rapi. Tambahkan BR saja di sini supaya ada jarak. Ya. Nah, nanti menunya seperti ini ya. A1, A2, A3. Pilihannya seperti ini. Ya, pilihannya seperti ini. Hanya saja
Kalau kita langsung ketik seperti ini, select, option, optionnya A1, A2, A3, A4, itu nanti pas kita mau proses datanya akan sulit, karena tidak tahu untuk option pertama ini nilainya apa sih. Kalau kita pilih option yang kedua itu nilainya apa ya. Untuk option ketiga nilainya apa ya? Maka teman-teman perlu tambahkan atribut value di optionnya. Value A1. Yang berikutnya saya kasih value-nya A2. Supaya gampang kalau nanti mau masukkan data di database misalnya. Oke, di sini A3. Selanjutnya value A4. Coba kita tampilkan. Nah, ini default-nya yang muncul ini ya, tulisan pertama, option pertama A1. Kita bisa juga, misalnya default-nya saya mau begitu kita reload ya halaman webnya, nanti itu optionnya itu langsung mengarah ke kelas A3 misalnya. Tinggal teman-teman pilih atribut select ya, selected. Sehingga nanti begitu kita reload, nah yang muncul di sini A3 duluan optionnya ya. Optionnya A3 duluan. Oke, jadi itulah fungsi select. Atau mungkin teman-teman nanti mau tambah optionnya di sini. Nggak usah kasih value ya, karena ini cuma tampilan biasa yang tidak perlu diisi dimasukkan dalam database misalnya. Tulisannya pilih. Maka nanti ada tulisan pilih seperti ini. Tinggal teman-teman arahkan atribut select-nya, selected, itu diisi di sini ya. Atribut selected. Oke. Sehingga ya ini yang muncul. Begitu kita reload ya, muncul pertama ini. Kalau kita klik ini ya kosong, tidak ada nilai yang kita ambil ya di data untuk disimpan di database nanti misalnya. Tapi kalau kita klik ini nanti ada nilainya. A1 nilainya. Oke, apa? Oke. Ya. Jadi itu yang perlu diingat kalau teman-teman mau membuat form, biasakan pakai dulu tag form, langsung bales tagnya, kemudian biasakan tulis action. Walaupun kita belum bikin file untuk memproses datanya, ya udah pakai tag aja ya, tanda tagar aja. Kemudian kalau sudah, kita buat pastikan tulisan-tulisan itu pakai label saja ya. Jangan cuma pakai P gitu ya. Pakai saja label ya, itu kan elemen-elemennya form. Biasakan pakai saja label kalau untuk menulis tulisan seperti ini ya. Oke. Kemudian pas kita input tipe ya, di label coba lihat dulu label. Ini for mengarah ke ID yang ada ID username, nama ID-nya username ya. Kemudian untuk input sendiri atau komponen-komponen lainnya, silakan biasakan tuliskan ID-nya apa. Ini sangat membantu ya untuk menghubungkan label dengan inputan ini. Kemudian jangan lupa name-nya dibiasakan. Ini sangat membantu ya kalau kita mau mengerjakan olah datanya menggunakan pemrograman PHP. Oke. Ada juga komponen lain seperti text area. Ini bisa untuk membuat kolom komentar, silakan menggunakan text area. Dan ini contohnya teman-teman bisa coba langsung ya. Mirip-mirip dengan komponen-komponen lain ya. Silakan dicoba-coba. Oke, demikianlah tips dari saya juga cara membuat form dalam HTML ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.